Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM A1A1200052. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori merkantilisme. Merkantilisme, suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital atau mineral, harga, terutama emas maupun komoditas lainnya, yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah sebisanya impor, hingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu positif. Ciri utama dari paham merkantilisme ditandai dengan campur tangan negara atau raja secara menyeluruh dalam setiap sandi ekonomi. Filosofi merkantilisme memberikan dukungan penuh bagi negara atau raja untuk mengintervensi dan mengatur perekonomiannya, sehingga merkantilisme menjadi sebuah tahap dalam perkembangan sejarah kebijakan ekonomi, di mana kebijakan ekonomi dikaitkan dengan erat kepada satuan politik dan kekuatan nasional. Merkantilisme menitik beratkan kemakmuran suatu negara dari tingkat kerajaannya. Sejarah merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-18 di Eropa Barat. Karena itulah mengapa semua ahli ekonomi Eropa pada periode tersebut dianggap sebagai merkantilis. Pada istilah merkantilis sendiri saat itu belum dikenal. Merkantilis baru diperkenalkan pertama kali oleh Victor de Riqueté, Marquis de Merbau pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada 1776 dalam bukunya The Wealth of the Nations. James Bodin, seorang ilmuwan bangsa Prancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan tentang teori uang dan harga. Dalam buku berjudul Réponse aux paradoxes de Malestroit, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya harga barang, yaitu A. Logam mulia, yaitu emas dan perak. B. Praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara. C. Jumlah barang yang di dalam negara menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi diekspor. D. Pola hidup mewah di kalangan bangsawan dan raja-raja. E. Menurunnya uang logam karena isi karatnya terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, Thomas More, 1571 sampai 1641. Menurut More, untuk meningkatkan kejayaan negara, cara yang bisa dilakukan adalah lewat perdagangan. Pedoman yang dilakukan adalah nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diekspor oleh negara itu. Menurut perdagangan masih akan tetap menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Yang kedua, James Baptist Collebert,
1619 sampai 1683. Seorang pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis. Tujuan kebijakan yang dibuat oleh Colbert lebih diarahkan pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang per orang. Ia mendorong kekayaan orang per orang dengan kerajinan dan perdagangan, mengenakan bea impor, memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis, memperluas daerah jajahan Prancis, memperbaiki transportasi dalam negeri. Dampak merkantilisme Eropa pada sejarah dunia. Merkantilisme melahirkan kapitalisme. Kapitalisme melahirkan imperialisme. Ekonomi kerajaan Inggris semakin meningkat pada zaman Raja Henry ke-7. Inggris memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negerinya. Kemudian merkantilisme mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lainnya yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangan. Kesuksesan Inggris memanfaatkan daerah kolonialnya membuat bangsa Eropa tergiur, yaitu Belanda, Prancis, dan Spanyol. Tidak heran merkantilisme semakin memperluas perdagangan antar bangsa Eropa dalam rangka memperebut daerah-daerah koloni di penjuru dunia. Politik merkantilisme ini juga melahirkan terbentuknya persekutuan dagang masyarakat Eropa seperti EIC di India dan VOC di Indonesia. Jenis merkantilisme. Yang pertama ada kelompok Boliousniks. Kelompok ini dipelopori oleh Gerard Malliens. Kelompok ini mengaitkan kemakmuran negara dengan banyaknya logam mulia. Semakin besarnya stok logam mulia di dalam negeri, semakin makmur, megah, dan berkuasa negara tersebut. Yang kedua ada merkantilisme murni. Kata kuncinya adalah suku bunga. Suku bunga yang rendah akan menguntungkan pencari kredit dan ini diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat berkembang, maka harga barang juga harus meningkat dan peningkatan harga barang dapat terjadi apabila jumlah uang beredar meningkat. Yang ketiga, Sir William Petrie 1623 sampai 1687. Menurut Petrie, dalam bukunya A7 Treaty of the Taxes and the Contributions 1662 baginya bukan jumlah hari kerja yang menentukan suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan agar para pekerja tersebut dapat bekerja. Dalam hal uang, menurutnya, uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih dan kurangnya dari yang diperlukan dapat mendatangkan kemudaratan. Menurut harga untuk uang dalam bunga modal, dan kedemikian, semakin besarnya jumlah uang beredar, maka bunga modal turun. Hal ini akan mendorong kegiatan usaha. David Horsney, sahabat Adam Smith, sering berdiskusikan mengenai perdagangannya terhadap ekonomi. Bukunya dalam Of the Balance of the Trends yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh uang. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah nonton video ini, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena kekurangan itu datangnya dari saya dan kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.